Penatua dan berdiri dan berkata, saya tidak kekurangan building foundation dance, Anda sendiri yang memperbaiki dan menikmatinya. Chen Xiang tersenyum dan berkata, itu bagus. Aku butuh beberapa building foundation dance, gadis kecil, bantu aku mengumpulkan bahan-bahannya. 39 asure buah-buahan yang mendalam berarti dia harus mengumpulkan 39 set herbal. Dia tidak kekurangan buah 1000 vena, buah roh logam, tumbuhan tambahan dan inti monster. Di alam misterius kura-kura hitam, ia telah memperoleh bahan pemurnian yang cukup untuk 800 building foundation dance. Dia hanya bertanya untuk melihat apakah Penatua dan benar-benar tidak memiliki kekurangan bahan bangunan yayasan dance atau tidak. Penatua dan menggelengkan kepalanya, terakhir kali, saya melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk mengumpulkan herbal. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tetapi baik metal spirit fruit dan Tousan vein fruit keduanya sangat langka saat ini. Chen Xiang tahu Penatua dan tidak berbohong, namun dia memiliki kecurigaan bahwa Penatua dan adalah dekan dan Xiang Taoyuan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak herbal untuk memurnikan building foundation dan sebegitu cepat? Gadis kecil, aku akan menanyakan satu hal padamu. Anda harus menjawab saya dengan jujur, kata Chen Xiang. Kamu sudah sadar bahwa aku memiliki roh api, selain itu, aku selalu baik padamu. Saya dapat memilih untuk menjawab atau tidak. Jawab Penatua dan dalam hatinya, dia juga skeptis tentang apa yang ingin ditanyakan Chen Xiang, karena dia benar-benar serius sekarang. Chen Xiang mengangguk sebagai jawaban dan bertanya, apakah Anda dekan dan Xiang Taoyuan? Penatua dan tidak menjawab atau berbicara ketika dia menatap Chen Xiang. Pada saat ini, dia sudah dapat mengkonfirmasi kecurigaannya, dia benar-benar adalah dekan dan Xiang Taoyuan. Tidak, aku bukan dekan dan Xiang Taoyuan. Namun, saya sangat akrab dengannya. Penatua dan menyangkal tuduhan Chen Xiang, bagaimanapun, dia cukup yakin tentang masalah ini. Kamu tidak berbohong padaku. Chen Xiang agak skeptis. Aku tidak berbohong padamu. Atau kamu ingin aku bersumpah? Penatua dan berkata, jangan. Chen Xiang mulai memetik buah azure mendalam itu, dan kemudian berkata, gadis kecil, aku tidak. Jika aku melakukannya, aku akan menjadi yang pertama untuk pergi dan mengkonfirmasi, dan membelinya untukmu. Penatua dan berkata ketika dia mengendus bunga biru itu. Dengan hanya pandangan sekilas, dapat dengan mudah dilihat bahwa dia sangat menyukai bunga ini. Chen Xiang tertawa dan berkata, kalau begitu terima kasih banyak sebelumnya. Meskipun kamu bertindak sedemikian rupa kepada saya sebelumnya, saya tidak pernah membencimu. Hei, sejujurnya, saya benar-benar ingin mengalahkan Anda sesegera mungkin. Saya ingin melihat siapa Anda pada akhirnya, dan saya juga ingin mengkonfirmasi apakah apa yang Anda katakan tentang penampilan Anda benar atau tidak, apakah Anda benar-benar seindah Xian-Xian saya. Penatua dan dengan lembut mendengus, maka Anda harus menjadi kuat dengan cepat, dan tidak mendapat masalah. Dalam beberapa tahun, sebuah bencana akan menimpa seluruh dunia, dan Anda harus siap untuk itu, jadi tanamlah dengan serius. Jika kamu ingin mengumpulkan beberapa ramuan langka, lebih baik kamu mengunjungi kota Wangi dan Xiang Taoyuan, ada rumah lelang di sana. Saya akan masuk ke pelatihan tertutup untuk sementara waktu. Setelah Penatua dan pergi, Chen Xiang bergumam, apakah wanita ini menungguku untuk kembali sebelum dia mengikuti pelatihan tertutup? Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Chen Xiang juga berpikir sudah waktunya berkultivasi dengan damai. Namun, sebelum itu, dia perlu menanam pohon. Dia tidak kekurangan buah 1000 vena, buah roh logam dan bahan lainnya, namun, dia kekurangan buah azure mendalam. Ini sebabnya dia akan menanam 2 lagi. Dia sekarang memiliki Golden Dragon Saliva, yang seharusnya bisa mempercepat pertumbuhan gila lebih jauh. Selama dia memperbaiki beberapa building foundation dance, dia yakin dia bisa memelihara sekelompok seniman bela diri true martial realm. Tentu saja, itu juga akan memberinya kekayaan dalam jumlah besar, dan dia kemudian bisa menggunakan uang itu untuk membeli ramuan yang bahkan lebih berharga. The Extreme dan King Courtyard sangat tenang, hanya ada satu orang yang hadir, Chen Xiang. Adapun Wu Qianqian, hanya Tuhan tahu di mana Penatua dan mengirimnya. Chen Xiang belum melihat Wu Qianqian untuk waktu yang lama. Sekarang saatnya bagimu untuk mulai mempelajari teknik iblisku.
Tiga alam surgawi akan segera bertemu dan kau perlu mempelajari beberapa teknik bela diri yang kuat untuk membuat dirimu lebih kuat, kata Bai Youyu. Chen Xiang menganggukkan kepalanya. Ia berencana untuk berkultivasi selama siang hari dan membekukan liur naga emas di malam hari. Teknik iblis saya memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan fisik, ki sejati dan akal ilahi. Ada total 5 yang sesuai untuk Anda, di antaranya, Anda telah mempelajari teknik iblis engulfing. Selanjutnya, Anda akan mempelajari palem iblis transformasi tulang, mata iblis penetrating heart, menggenggam kutukan setan jiwa dan aura setan roh es. Bai Youyu berbicara ketika dia mulai menyerahkan teknik iblis ini ke Chen Xiang. Menggunakan indera ilahi untuk lulus teknik bukanlah sesuatu yang umum. Sebelumnya, Tuan Chen Xiang, Huang Jintian, tidak bisa meneruskan pengetahuannya sedemikian rupa. Chen Xiang telah membaca beberapa buku, namun, dia masih tidak menemukan apapun yang menyerupai bagaimana kedua saudari ini meneruskan teknik mereka. Ini hanyalah hal lain untuk ditambahkan pada daftar mengapa dia curiga bahwa Su Meiyao dan Bai Youyu bukan dari dunia fana. Mengubah palem iblis tulang, mata setan jantung penetrasi, menggenggam kutukan setan jiwa, dan aura setan roh es. Keempat teknik iblis ini terdengar sangat hebat. Tiba-tiba, banyak pikiran yang terkait keempat teknik ini muncul di pikiran Chen Xiang. Mengenai 4 teknik iblis ini, dia sekarang memiliki pemahaman yang mendalam. Di Sekte Jalan Setan, ada kekuatan yang kuat yang dikenal sebagai klan Transforming Bone. Mereka bisa menggunakan teknik bela diri tanda tangan mereka untuk mengubah tulang dan daging menjadi air beracun, dan klan tulang transformasi dikenal karena Transforming Bone Poisonous Palm mereka. Namun, Transforming Bone Devil Palm Chen Xiang baru saja pelajari sangat berbeda dari Transforming Bone Clan. Palem iblis tulang transformasi ini tidak hanya digunakan untuk menyerang manusia, itu juga bisa digunakan untuk menyerang beberapa bahan yang sangat keras, dan mereduksinya menjadi tidak ada apa-apa. Jika itu mengenai seseorang, hanya tulang mereka yang akan meleleh, sementara daging dan meridian mereka masih tidak tersentuh. Tidak hanya itu bisa digunakan untuk serangan jarak dekat, itu bisa digunakan untuk membuat serangan ki jarak jauh yang kuat, itu baik, dan teknik bela diri yang jahat. Bayangkan selama pertempuran, jika semua tulang pihak lawan dilebur, apa yang akan terjadi pada orang itu? Ini persis mengapa persyaratan ki sejati untuk keterampilan menakutkan ini begitu tinggi. Menembus hati mata iblis, ketika Chen Xiang mendengarnya, dia pikir teknik ini akan memungkinkan dia untuk melihat melalui pikiran orang lain. Sebaliknya, teknik ini memungkinkan seseorang untuk menembakkan sinar melalui mata mereka, khususnya, untuk menyerang hati orang lain, secara langsung menembus dan menghancurkannya. Tentu saja, tidak hanya bisa digunakan untuk menyerang jantung, tetapi juga bisa digunakan untuk menyerang organ lain. Itu adalah semacam teknik iblis untuk seniman bela diri yang berbahaya, dan ini membuat Chen Xiang diam-diam bahagia. Dia sangat ingin menjadi orang yang berbahaya. Selama pertempuran, jika seseorang menembakkan 2 sinar truki yang kuat melalui mata mereka, menembus jantung pihak lain, seberapa berbahayakah itu bergerak namun, keterampilan ini memiliki persyaratan sangat tinggi untuk ki sejati dan akal ilahi. Kamu sebaiknya tidak membiarkan banyak orang tahu kamu mengolah mata setan hati penetrating, selain itu musuhmu mungkin menjadi waspada akan hal itu. Bai Youyu menasihati. Dia adalah seseorang yang suka membunuh, terlebih lagi, seseorang yang suka menggunakan berbagai metode berbeda untuk menyajikan kematian bagi musuh. Menggenggam jiwa iblis kutukan, Chen Xiang sudah tahu sedikit tentang teknik ini, itu adalah semacam teknik bela diri yang bisa memaksa seseorang untuk berbicara kebenaran. Persyaratan akal ilahi sangat tinggi untuk keterampilan ini. Kutukan iblis jiwa tidak hanya bisa mengendalikan jiwa seseorang untuk mengatakan kebenaran, itu juga bisa digunakan untuk merebut jiwa dan menyimpannya. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengendalikan pikiran mereka. Itu teknik bela diri yang sangat aneh, kuat, dan jahat. Akhirnya, Ice Spirit Iblis Aura. Mirip dengan 4 teknik sebelumnya, ini juga merupakan jenis teknik bela diri yang sangat berbahaya. Apa yang dilepaskannya bukan ki sejati, melainkan dengan menggunakan es ki sejati yang dingin, itu akan dengan cepat mengubahnya menjadi perasaan ilahi sedingin es yang dapat dianggap roh es. Selama pertempuran, diam-diam melepaskan roh es yang terbuat dari aura ki untuk menyerang orang lain, serangan menyelinap tak berwujud dan tidak berwarna.
Setelah tertabrak, meskipun tampaknya tidak ada yang salah dengan tubuh mereka, secara tidak sadar mereka akan merasa sangat dingin, seolah-olah mereka telah disegel dalam es. Serangan ini menyebabkan banyak kerusakan pada roh seseorang. Fondasi Chen Xiang sangat solid, apakah itu truki atau akal ilahi atau kekuatan fisiknya? Inilah sebabnya dia bisa mempraktekkan 4 teknik ini dengan hasil 2 kali lipat dari setengah usaha. Dia sangat mudah menguasainya, hanya setelah perbaikan terus-menerus dari berbagai aspek, dapatkah dia menggunakan teknik iblis ini dengan cara yang paling jelas dan menyeluruh. 10 hari berlalu, di halaman kecil, sekarang ada 2 pohon mendalam azure baru. Untungnya, pohon-pohon ini tidak terlalu besar kalau tidak mereka tidak muat di halaman kecil ini. Chen Xiang tidak meninggalkan courtyard ekstrim dan King selama 10 hari terakhir. Dia tidak hanya mengolah teknik iblis, tetapi juga mengairi pohon azure benar ditemukan. Dia tidak memperhatikan hal-hal luar, karena dia khawatir dia akan terganggu oleh mereka dan berkeliaran di sekitar. Namun, hari ini seseorang mengetuk pintu ekstrim dan courtyard. Menurut Penatua dan, tidak ada yang berani mengetuk pintu ekstrim dan King Courtyard. Bahkan Gu Dongchen atau Wu Kaiming tidak akan melakukannya kecuali itu sangat penting, itulah sebabnya Chen Xiang segera pergi untuk membuka pintu. Ini adalah domain Penatua dan, bahkan Gu Dongchen atau Wu Kaiming tidak akan berani datang ke sini dengan santai. Setelah membuka pintu, Chen Xiang melihat Wu Kaiming. Botak kecil, ada apa? Masuk dulu, kata Chen Xiang. Tidak ada yang besar, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan, aku baik-baik saja di sini. Wu Kaiming menjawab. 10 hari terakhir ini, ada semakin banyak konflik antara jalur iblis dan seniman bela diri yang saleh. Dendam antara sekte bela diri ekstrim dan sekte bela diri sejati bersama dengan bis martial sek untuk sementara waktu telah disingkirkan. Namun, premisnya adalah bahwa hadiah itu tidak akan dihapus. Chen Xiang menganggukkan kepalanya. Dia mengerti bahwa sekte yang benar perlu bersatu untuk berurusan dengan sekte jalan setan. Jika mereka membiarkan sekte setan ini berjalan bebas, tidak perlu menunggu bencana tiba, karena Chenwu daratan sudah akan dihancurkan sebelum itu. Tapi kita, sekte bela diri ekstrim, masih belum menyetujui ketentuan mereka. Dekan meminta saya untuk membiarkan paman bela diri muda memutuskan, kata Wu Kaiming. Apapun, bahkan jika mereka menawarkan 100 juta batu kristal, selama pernyataan bulu kecil itu tetap efektif, aku tidak takut pada siapapun. Chen Xiang berkata dengan pandangan acuh tak acuh. Buat bulu kecil memberitahu orang-orang itu, bahwa bahkan jika kita untuk sementara waktu bekerja sama, tidak peduli siapa itu, jika mereka ingin membunuhku, mereka harus siap membayar 10 kali lipat. Wu Kaiming menjawab, yakinlah, dekan dan aku akan memastikan bahwa orang-orang yang tidak terlalu kuat akan berurusan denganmu. Kamu lebih baik siap, sekte jalan setan dan sekte lurus siap untuk bertarung, dan jika demikian, akan ada kebutuhan untuk metode yang lebih moderat untuk menyelesaikan perselisihan ini. Agar lebih sedikit korban di kedua sisi, sangat mungkin bahwa beberapa murid akan dikirim untuk bertarung dengan murid sekte jalan setan yang berlawanan. Setelah Wu Kaiming pergi, Chen Xiang segera mulai memperbaiki dance. Dia harus memasuki level 3 dari realm martial sejati sesegera mungkin. Bagaimanapun, perkelahian tidak bisa dihindari antara sekte jalan yang benar dan setan, itu hanya masalah waktu. Chen Xiang sudah mendapatkan semua bahan untuk menyempurnakan building foundation dance. Karena dia memiliki 37 azure mendalam buah, dia akan bisa memperbaikinya 37 kali. Dengan kecepatannya, 3 hari akan cukup untuk memperbaiki lebih dari 100 building foundation dance. Di daratan Chenwu, orang yang menghaluskan dance building foundation paling mungkin adalah Chen Xiang. Hanya dia yang memiliki begitu banyak sumber daya langka. Menyempurnakan bangunan yayasan dance telah lama menjadi proses yang akrab, dan sekarang semudah berjalan-jalan di taman. Sejak memiliki roh api matahari surgawi, kecepatan alkimia Chen Xiang telah meningkat dengan pesat. Jika dikombinasikan dengan Brilliant Flame Dragon Furnace, dia akan dapat dengan cepat memperbaiki setiap dance level mendalam tingkat rendah. Setelah 3 hari berlalu, dia benar-benar memperbaiki semua 37 buah azure mendalam, namun, dia telah gagal 2 kali, dan hanya berhasil 35 kali. Dikatakan bahwa, selama setiap penyempurnaan 4 dance diproduksi, selain building foundation dance yang dia miliki sebelumnya, dia sekarang memiliki 150 dance.
Setelah periode penyempurnaan yang sukses, Long Shui menyerukan Chen Xiang untuk membangun yayasan dance. Setelah menyadari betapa Long Shui yang tangguh, Chen Xiang sangat murah hati padanya. Yang sedang berkata, dia tidak bisa terlalu memanjakannya, jadi dia akhirnya memberikan 2 padanya. Setelah mengirimkan naga serakah kecil ini, Chen Xiang menelan 8 dance bangunan yayasan dalam satu napas, dan mulai berkultivasi. Saat ki sejati sedang dikompresi dalam 5 bentuk binatang ilahi, butir unsur telah bersinar terang. Ketika Chen Xiang pergi untuk berurusan dengan masalah dengan tambang, ia telah menelan tingkat 5 seniman bela diri True Martial Realm jalur setan. Pada saat itu, trukinya juga sedikit meningkat. Sekarang dia memiliki begitu banyak building foundation dance, memasuki level 3 dari Realm Martial sejati tidak lagi menjadi tantangan baginya. 5 hari telah berlalu, Chen Xiang telah benar-benar menyempurnakan 8 dance building foundation itu, dan sekarang dalam setiap bentuk binatang 2 butir elemen ekstra benar telah diterangi, sehingga total 19 butir telah diterangi dalam setiap bentuk binatang truki. Dia hanya kurang total dari 5 butir elemen sejati, sebelum dia bisa memasuki level 3 dari Realm Martial benar. Sekarang Chen Xiang menemukan, bahwa dengan meningkatnya butiran elemen benar yang diterangi, semakin sulit untuk menyalakan butir yang tersisa. Dia membutuhkan lebih banyak truki untuk dikompresi, sebelum dimungkinkan untuk menerangi butir elemen sejati lainnya, membuat prosesnya jauh lebih sulit. Pada malam hari, tiba-tiba ada kilatan cahaya berapi-api di hutan gunung dengan roh ki yang relatif kuat. Sayap besar yang terbuat dari api muncul dan menghilang tidak lama setelah itu. Chen Xiang terbang menuju Gunung Herb King. Ketika dia sudah cukup dekat, dia segera menarik Vermilion Birdfire Wings miliknya, dan mendarat di tanah. Masalah tentang keluarga Lu Gunung Raja Herbal yang berkolusi dengan Sekte Jalan Setan masih belum ditemukan. Tetapi begitu ditemukan, berbagai kekuatan lurus akan, tanpa penundaan, menyerang. Pada saat itu, sumber daya Gunung Herb Raja akan dirampok dan dengan demikian tidak ada yang tertinggal. Chen Xiang yakin bahwa keluarga Lu, Raja Herb Gunung akan segera menemukan masalah mereka sendiri berkolusi dengan Sekte Jalan Setan yang terungkap. Namun, pada saat itu, mereka sudah melarikan diri dengan sebagian besar sumber daya. Chen Xiang, setelah memikirkan hal ini, pergi ke keluarga Lu tanpa ragu-ragu. Keluarga Lu pernah ingin membunuhnya, bagaimana bisa dia melupakan hal itu? Chen Xiang, dari informasi yang dikumpulkan oleh Surong, telah memahami apa yang terkenal dengan Gunung Raja Ramuan ini. Justru karena memiliki taman ramuan dari masa lalu yang jauh, dan kebun ramuan ini sangat misterius, karena hanya dewa yang tahu siapa yang menciptakannya, tetapi ketika ditemukan, keluarga Lu telah mengorbankan banyak orang jenius untuk mendapatkan taman ramuan ini. Chen Xiang juga memperoleh kebun herbal, ia berspekulasi apakah tuan dari kedua kebun herbal itu sama atau tidak. Gunung Herb King tidak berbeda dengan gunung lainnya, hanya saja pernah ada banyak ramuan roh berharga di sini dan itulah satu-satunya alasan untuk menjadi terkenal. Terlebih lagi, roh ki di sini agak kaya. Keluarga Lu didirikan di puncak Gunung Herb King, dan kebun ramuan itu tersembunyi dengan sangat misterius. Bahkan setelah penyelidikan menyeluruh Surong, dia masih belum dapat menemukannya. Chen Xiang mengeluarkan Emperor Crystal, sebelum dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya, dan setelah tidak menemukan apapun yang mengandung roh ki, dia melepaskan dugaan memiliki Vena di sini. Terakhir kali ketika aku pergi untuk menemukan kebun rempah, lokasinya berada di sebuah gua di dalam lembah gunung. Itu adalah gunung yang sangat besar. Chen Xiang menatap Gunung Herb King yang sangat besar. Meskipun tidak ada lembah gunung di dekatnya, masih ada lereng gunung yang besar, lereng gunung itu mungkin bisa menampung kebun rempah. Naga kecil, kamu tidak merasakan apa-apa. Aku merasakan energi yang aneh, meskipun sangat lemah, aku masih bisa merasakannya, itu seharusnya arai yang sangat besar, di dalam lereng gunung itu. Long Shui menjawab, Chen Xiang, dalam hatinya, gembira, dia juga menebak hal yang sama. Saat dia akan pindah, Long Shui sekali lagi berkata, ada banyak orang yang berpatroli di sana, kamu harus berhati-hati. Chen Xiang mengenakan jubah hitam, dengan tudung hitam, saat ia mengambil keuntungan dari kegelapan, dan bersembunyi di antara rumput, dengan bantuan latihan naga penundukan Tai Chi, ia mengembuskan napas, membuatnya sulit bagi orang lain untuk menemukan dia. Long Shui juga tidak bisa menyelidiki segala jenis pintu masuk,
tapi dia masih bisa merasakan ada sesuatu di dalam lereng gunung, jadi Chen Xiang mulai mencari di sekitar gunung besar untuk masuk. Meskipun itu adalah malam yang gelap, Chen Xiang mengolah latihan ilahi naga Asure, dan dengan itu ia bisa melihat dengan jelas di malam hari, meskipun semuanya biru. Segera, dia melihat beberapa orang mengintai di rumput, meskipun mereka berada di tingkat 10 dari alam marsial mortal, ki sejati mereka sangat murni, dan dengan otot yang sangat kuat, mereka semua sangat waspada, semuanya adalah tuan yang luar biasa. Chen Xiang tidak membunuh orang-orang ini, jika tidak maka akan mengganggu yang lain yang bersembunyi di tempat lain. Pada saat itu, seluruh keluarga Lu akan diperingatkan, kali ini tujuannya untuk datang ke sini hanya untuk mengosongkan kantong mereka. Dia yakin keluarga Lu hanya bisa bergabung dengan Sekte Jalan Setan karena mereka memiliki sumber daya yang baik untuk disediakan. Sementara itu, keluarga Lu ingin mempelajari teknik iblis agar menjadi lebih kuat. Teknik iblis dapat memungkinkan orang untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dalam rentang waktu singkat, dan memungkinkan seseorang untuk menguasai kekuatan yang lebih kuat. Namun, ini diperoleh melalui cara yang sangat kejam. Beberapa teknik iblis membutuhkan seseorang untuk meminum darah manusia, memakan hati manusia, daging, dan lain-lain. Hanya dengan begitu, mereka bisa dibudidayakan. Secara umum, warga sipil biasa harus menanggung beban dari proses kultivasi ini yang mengapa jalur setan tidak ditoleransi oleh masyarakat umum. Begitu keluarga Lu kehabisan, atau kehilangan, persediaan ramuan mereka yang bangga, maka keluarga Lu akan ditinggalkan oleh Sekte Setan. Pada saat itu, masalah tentang kolusi mereka dengan Sekte Jalan Setan akan terungkap, dan tidak perlu bagi Chen Xiang untuk secara pribadi menggerakkan tangannya, seluruh keluarga Lu akan dimusnahkan. Ketika Chen Xiang bersembunyi di rumput di sekitar gunung raksasa, dia akhirnya menemukan sejumlah besar orang di kaki gunung. Bahkan ada tingkat 2 seniman bela diri True Martial Realm di sana. Tidak ada banyak seniman bela diri True Martial Realm dalam keluarga ini, namun, 2 dari orang-orang itu ditempatkan di sini. Jelaslah bahwa mereka menjaga sesuatu yang penting. Chen Xiang menegaskan bahwa pintu masuk kebun herbal sudah dekat. Jika itu adalah kebun ramuan yang sama yang kamu temui sebelumnya, mungkin keluarga Lu tidak memiliki cara untuk memasuki taman melalui pintu masuk yang benar. Jika itu adalah pintu masuk yang sebenarnya, mereka tidak perlu menempatkan begitu banyak orang di sini. Sangat mungkin bahwa pintu masuk ini dibuat melewati pintu masuk yang sebenarnya, kata Su Meiyao. Chen Xiang menganggukkan kepalanya dan terus mencari pintu masuk yang benar karena dia masih memiliki kunci yang dia miliki. Meskipun dia tidak yakin apakah itu akan berguna, tidak ada salahnya mencoba. Chen Xiang melihat sebuah gua dengan pintu batu di dalamnya. Di sekitar maupun di dalam gua, ada banyak penjaga. Meskipun tidak terlalu kuat, setiap orang dari mereka sangat waspada. Jika Chen Xiang tidak dapat menemukan pintu masuk yang benar, dia tidak akan punya pilihan selain masuk melalui yang dijaga ketat ini. Ketika dia harus bertindak, pasti akan mengingatkan seluruh keluarga Lu. Setelah mengelilingi setengah gunung, Chen Xiang menemukan tempat dengan sangat sedikit penjaga yang ditempatkan. Hanya ada 1 atau 2 yang berpatroli. Seharusnya di sini. Chen Xiang melihat sebuah gua yang terhalang oleh banyak batu besar. Dia segera pergi dan memeriksa menggunakan akal ilahi. Ada gerbang yang menakutkan di dalam. Chen Xiang berkata dengan gembira, lalu dengan ringan menamparkan sebuah telapak tangan di atas batu. Tiba-tiba, batu itu berubah menjadi bubuk, yang diterbangkan angin. Ini adalah Transforming Palm Devil Palm. Hanya ketukan ringan, dan batu yang keras itu berubah menjadi bubuk yang sangat halus. Chen Xiang terus menamparkan beberapa telapak tangan satu demi satu, dia membuka lubang di dekat tanah yang cukup besar untuk merangkak masuk. Setelah merangkak ke dalam, ia menggunakan gulma terdekat untuk menutupi lubang, jangan sampai ditemukan oleh penjaga yang berpatroli. Chen Xiang tiba di sebuah gua hitam pekat, sambil berjalan jauh ke dalam gua, dia mengeluarkan sepotong batu mengkilap untuk menerangi sekitarnya. Segera, dia menemukan gerbang besi. Ini memberi Chen Xiang perasaan yang sangat akrab karena itu adalah pintu yang sama dengan kebun ramuan yang dia temukan sebelumnya. Dia mengambil kunci dan memasukkan ke dalam lubang kecil di gerbang besi, dan ketika dia memutarnya, gerbang besi perlahan-lahan terbuka, tetapi perlahan-lahan hanya karena Chen Xiang menghabiskan semua kekuatannya untuk menahan gerbang besi untuk mencegah besi gerbang yang menyebabkan suara atau getaran keras.
Saat gerbang besi terbuka, Chen Xiang tidak melihat kebun ramuan seperti yang dia harapkan, melainkan sebuah lorong di depannya, dengan aura yang akrab datang dari ujung yang lain. Dia dengan cepat melewatinya dan tiba di ujung. Ketika dia melakukannya, dia benar-benar terkejut dan berdiri di sana menatap ketika jantungnya dengan cepat dipercepat. Dia sangat bersemangat karena tepat di depannya adalah taman ramuan besar yang dipenuhi dengan berbagai ramuan roh langka. Ramuan roh di sini kebanyakan adalah ramuan tambahan, terbukti bahwa tidak banyak dari mereka yang tumbuh sangat lama. Di samping mereka ada beberapa bumbu yang relatif lebih mahal, tepatnya, bumbu yang diperlukan untuk menyempurnakan True Elemental dan White Jade dan atau sejenis tingkat roh tingkat tinggi. Setidaknya ada 10 pohon Metal Spirit Tree dan Thousand Vein Tree di atas, yang buahnya sudah matang. Namun, tampaknya keluarga Lu enggan memilih mereka. Goodfellas, bukankah itu Five Elements Lotus? Bahan utama untuk menyempurnakan Five Elements True Elemental dan Chen Xiang berseru saat melihat bunga lotus di tengah taman ramuan dengan 5 kelopak, masing-masing dengan warna yang berbeda. Ini adalah Five Elements Lotus, atau juga dikenal sebagai Five Color Lotus. Sialan, bukankah itu pohon 9 Sun Flame? Chen Xiang melihat pohon besar dengan daun merah berapi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Juga rumput roh api. Chen Xiang, setelah melihat miniatur rumput merah berapi-api di bawah pohon besar itu, sekali lagi tidak bisa tidak berseru. Rumput tampak seperti api yang melompat, ini adalah salah satu bahan utama untuk memurnikan flame dan Chen Xiang tidak berharap kebun ramuan ini menjadi jauh lebih baik daripada yang dia temukan sebelumnya, itu sebenarnya memiliki begitu banyak ramuan roh bermutu tinggi. Tidak ada seorang pun di sini, cepat ambil semuanya. Long Sui berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, dia juga serakah. Dia tidak sabar untuk berubah menjadi kelinci kecil dan berkeliling menggali semuanya. Tapi dia juga punya perasaan proporsional, dia tahu dia harus menjaga Chen Xiang. Jika dia bisa mencuri semua ramuan roh yang berharga ini, pasti akan ada bagian besar untuknya. Chen Xiang memasuki kebun herbal, pertama-tama dia memilih untuk mengambil ramuan-ramuan berharga itu, dia menggalinya langsung dari akarnya, dan kemudian menyimpannya semua dalam peralatan sihir penyimpanannya. Dia ingin memindahkan mereka semua ke Courtyard Extreme dan King. Dia pertama kali menggali pohon api 9 matahari, di atasnya ada 2 buah 9 matahari api. Pohon ini agak besar, kira-kira setinggi 3 orang, tetapi tidak terlalu tebal, dengan daun dan akar yang sangat keras, dan karenanya tidak perlu takut akan kerusakan saat mencangkoknya. Dia dengan cepat menggali pohon, dan kemudian pergi untuk lotus 5 warna, rumput api roh, dan hanya setelah menggali semuanya, apakah dia akhirnya pergi untuk pohon roh logam dan pohon 1000 vena. Untungnya, ketika dia datang ke sini, dia membawa banyak peralatan penyimpanan, kalau tidak, dia tidak bisa membawa semuanya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain meminta Long Sui, naga kecil serakah ini, untuk membantunya menggali tanaman obat ini. Ada terlalu banyak herbal yang bisa digunakan untuk memperbaiki True Elemental dan White Jade dan atau berbagai jenis dan selainnya. Dan tak terhitung banyaknya yang biasa digunakan herbal roh yang sangat matang, beberapa di antaranya kemudian ditanam oleh keluarga Lu. Gerakan Long Sui sangat gesit. Dia agak bersemangat, mulut kecilnya tidak berhenti bergerak, dia menggali herbal dan memakannya sesuai keinginannya. Beberapa kali dia bahkan tidak mengupas bumbu sebelum menelannya, misalnya dia mengeluarkan ginseng besar dan menelannya bersama lumpur. Naga kecil serakah, bagaimana kalau berubah menjadi binatang iblis dengan mulut lebih besar? Dengan begitu kamu bisa makan lebih banyak dan bahkan lebih cepat. Chen Xiang tertawa dan berkata. Jika bukan karena tempat ini berada di bawah pengawasan keluarga Lu, dia pasti sudah meminta 2 wanita cantik di atas ring untuk membantunya memilih ramuan roh ini. Itu akan sangat jelek, Long Sui berkata sambil mengunyah rumput roh, dengan akarnya mencuat. Lihat saja dirimu sendiri, penampilanmu saat ini sudah sangat jelek. Chen Xiang melirik apa yang tersisa dari kebun herbal. Dia tidak tahu berapa lama untuk memanen seluruh taman sehingga dia hanya bisa mempercepat dan berharap tidak ada yang datang. Setelah memetik ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya, Chen Xiang telah kehilangan jejak waktu. Long Sui, di satu sisi sedang makan, sementara di sisi lain dia menggali herbal roh. Dia sendiri tidak jelas berapa banyak ramuan yang dia makan.
Dia juga mencerna mereka dengan cepat, dia benar-benar tidak menyadari perut yang menggembung karena makan berlebihan. Chen Xiang melihat cara dia makan, dia sangat khawatir tentang perutnya yang meledak. Jika bukan karena Long Sui memperhatikan semua gerakan di sekitar mereka, dia mungkin tidak bisa memanen ramuan roh ini begitu cepat tanpa khawatir. Aku akhirnya bisa mengumpulkan semuanya. Long Sui menyerahkan banyak kantong penyimpanan kepada Chen Xiang, semuanya terisi penuh dengan ramuan herbal. Melihat kebun herbal yang sekarang tandus, yang awalnya rimbun dengan berbagai tanaman dan pohon, sekarang ditutupi berbagai lubang, Chen Xiang tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak meninggalkan sedikit untuk dirimu sendiri sebagai makanan ringan? Long Sui dengan sia-sia tersenyum dan berkata, tentu saja, tapi aku tidak akan memberitahumu berapa banyak yang aku ambil. Saat Chen Xiang meremas wajahnya, dia kembali ke lengannya. Sebelum berbicara, Chen Xiang, di tengah-tengah taman ramuan ini, ada batu yang terkubur di bawah tanah. Meskipun batu itu bukan barang langka, tetapi ketika dipotong dengan sangat rapi, bisa jadi monumen peringatan. Selama tidak ada yang datang, Chen Xiang tidak takut pada apapun. Dia tiba di tengah, dan segera menggali batu itu. Itu memang sebuah monumen yang diukir dari batu, dan Raja Li Tianjun, diukir di atasnya dalam huruf tebal yang besar. Penatua dan Dekan Misterius dan Xiang Taoyuan itu adalah alkemis terkuat di seluruh daratan Chenwu. Karena Penatua dan masih selangkah lagi dari Dan King sampai sekarang, Chen Xiang belum pernah mendengar seseorang menjadi raja dan sejati. Ternyata itu dia, seru Su Meiyao dengan terkejut. Siapa? Chen Xiang buru-buru bertanya. Dia memang seorang raja dan, namun dia sudah lama mati, karena dia memegang petunjuk tentang alam misterius yang sangat dicari. Alam misterius itu sangat terkenal di dunia fana, yang dikenal sebagai harta karun pertama di dunia, juga dikenal sebagai alam misterius pertama di dunia. Di dalamnya, ada ramuan roh langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas, harta karun yang eksotis dan menakjubkan, dan seterusnya. Itulah sebabnya ia diburu oleh banyak seniman bela diri yang menakutkan di seluruh dunia fana. Su Meiyao menjawab. Bai Youyu melanjutkan. Orang ini memasuki dunia misterius ini pada usia yang sangat muda, dan memperoleh banyak hal dari sana. Setelah bertahun-tahun, ia menjadi raja dan... Namun, ia mengungkapkan rahasia ini kepada putranya, yang agak orang tamak. Jadi, rahasia ini terungkap dan dia bergabung dengan beberapa seniman bela diri yang kuat untuk mencoba dan memaksa ayahnya untuk mengungkapkan lokasi dunia misterius pertama di dunia. Su Meiyao menghela nafas. Li Tianjun adalah seorang yang sangat kuat seniman bela diri, bagaimanapun, diburu oleh berbagai seniman bela diri utama membuat situasinya sangat berbahaya. Belakangan, tidak ada yang terdengar tentang dia untuk waktu yang sangat lama, dan menurut putranya, dia sudah mati. Chen Xiang menatap monumen itu, bertanya, kapan ini terjadi? Sekitar 10.000 tahun yang lalu. Tampaknya dia masih hidup, dan bahkan pergi ke alam surgawi. Pada saat itu, dia sudah dipuji sebagai seniman bela diri nomor 1 di dunia, tepatnya, yang terkuat di bawah alam surgawi. Su Meiyao agak bersemangat pada saat ini, dia meninggalkan kebun herbal ini, mungkin dia juga meninggalkan petunjuk ke pintu masuk ranah misterius pertama di dunia di suatu tempat. Juga, penyuling gulir yang Anda punya mungkin datang dari tangannya juga. Itu Refiner's Scroll berada dalam manik warisan, dan sangat esoteris. Bahkan Liu Menger tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Chen Xiang melihat ke monumen itu, dan menuangkan perasaan ilahi ke dalamnya. Namun, itu dihalangi oleh kekuatan misterius. Ada sesuatu di dalam monumen. Long Sui tiba-tiba berkata. Di bawah tamparan keras telapak tangan Chen Xiang, retakan muncul di monumen. Dia sekali lagi menamparnya, dan ketika monumen itu pecah berkeping-keping, sebuah kotak besi hitam jatuh. Chen Xiang, Su Meiyao dan Bai Youyu, semua sangat bersemangat, karena di dalam kotak besi hitam ini, mungkin ada petunjuk tentang dunia misterius pertama di dunia. Chen Xiang mengambil kotak besi berukuran tangan itu dan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Dia menemukan lubang kecil di atas kotak, cukup besar untuk memasukkan kunci. Dia dengan cepat menggunakan kunci yang sama yang membuka kebun ramuan, dan seperti sebelumnya, ada kulit binatang buas di dalamnya. Ketika dia menyebarkannya, dia melihat peta yang sangat rinci di dalamnya. Chen Xiang dengan hati-hati melihat peta, dan detak jantungnya menjadi semakin cepat.
Dia benar-benar yakin bahwa ini seharusnya peta yang menunjuk ke pintu masuk dunia misterius pertama. Namun, untuk masuk ke dalam misteri, ia perlu menunggu lama, karena ranah misterius ini membutuhkan interval waktu yang lama untuk terbuka. Ketika kegelapan menelan cahaya, di Pulau Sun Moon, pintu masuk ke dunia misterius akan terbuka. Chen Xiang mengulangi kata-kata ini berulang-ulang, berusaha memahaminya, apa artinya itu. Gerhana matahari, Su Meiyao dan Bai Youyu berkata dengan paduan suara. Chen Xiang segera mengerti, kapan. Pulau Sun Moon ini tampaknya berada di dunia bela diri fana kita. Aku tidak tahu, tapi itu akan segera terjadi. Tanda-tandanya akan muncul setahun sebelum itu, saat itu, kita harus bergegas ke Pulau Sun Moon agar tidak terlambat. Bai Youyu menjawab. Chen Xiang baru saja selesai melihat melalui peta ketika dia mendengar pintu batu terbuka. Itu datang dari pintu masuk bagian lain dari kebun rempah, itu adalah bagian yang keluarga Lu buat sendiri. Keluar dari sini dengan cepat. Long Sui buru-buru berteriak. Chen Xiang segera melintas ke gerbang besi, pada saat itu gerbang besi secara otomatis menutup dengan sendirinya, tetapi juga mengeluarkan suara ledakan dan getaran. Dia hanya mengambil beberapa langkah, sebelum dia mendengar raungan marah datang dari kebun herbal. Seluruh gunung Herking bergetar diikuti oleh gemuruh yang mengguncang bumi. Chen Xiang cepat-cepat meninggalkan gua, itu sebenarnya dia telah setengah hari. Dia dan Long Sui tanpa disadari telah tinggal begitu lama di kebun herb. 5 tahap kelima realm martial benar dari kiri dan kanan datang ke arahmu dari sisi itu. Juga satu orang di negara ekstrim, Long Sui belum menyelesaikan kalimatnya sebelum Chen Xiang melihat beberapa orang dari keempat arah bergegas. Sementara itu dari langit, ada tekanan kuat yang mencekik yang menimpanya. Baik, aneh dan jahat, Truki. Chen Xiang berspekulasi bahwa seniman bela diri Extreme State ini harus menjadi yang terkuat di antara keluarga Lu. Dikelilingi oleh banyak orang ini, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Dia segera melemparkan water escape dari latihan ilahi kura-kura hitam. Di bawah kakinya, genangan air tiba-tiba muncul. Sebelum orang-orang itu tiba, Chen Xiang sudah benar-benar tenggelam ke dalam kolam itu. Meskipun saluran air di bawah tanah, dia melarikan diri ke sungai terdekat. Namun, ini benar-benar membuat dia kehabisan Black Tortoise Truki. Chen Xiang mengenakan jubah hitam dengan tudung menutupi dirinya sepenuhnya, orang-orang itu tidak dapat melihat penampilannya. Namun, dari tampilan pelarian air, seharusnya tidak lama sebelum mereka mengetahui siapa dia. Setelah semua, Chen Xiang pernah melarikan diri dengan teknik yang sama sebelumnya. Setelah kembali ke Ekstrim dan King Courtyard, Chen Xiang pertama-tama memperluas halamannya yang kecil, dan merenovasinya menjadi kebun rempah besar. Setelah itu, dia menanam berbagai pohon roh dan beberapa rumput roh yang belum matang sepenuhnya dan bunga roh dari Gunung Herb King. Seluruh proses ini memakan waktu sepanjang hari. 10 pohon roh logam, 10.000 pohon Vena, 3 pohon mendalam Azure, pohon api 9 matahari, beberapa rumput api roh di bawah pohon api 9 matahari, dan di sisi lain, ada 5 warna teratai, ini hanya relatif herbal lebih berharga. Hanya biji teratai dari 5 warna lotus yang utama digunakan untuk alkimia. Semua biji teratai di 5 warna lotus dapat digunakan, tetapi Chen Xiang masih belum memiliki semua bahan untuk 5 elemen benar elemental dan, itulah sebabnya ia memetik semua biji teratai untuk ditanam. Dia bahkan menginginkan lotus warna 5. Chen Xiang sekarang mencairkan semua selai naga emas yang telah dibekukannya dengan air, dan secara seragam mengairi semua ramuan langka dan berharga di kebun ramuan. Meskipun telah diencerkan, pertumbuhan ramuan ini tidak lambat. Setelah semua ini selesai, Chen Xiang menelan 5 building dan yayasan, dan mulai berkultivasi. Meskipun dia memiliki banyak dan sebangunan yayasan, dia tidak bisa memakannya secara berturut-turut untuk budidaya kalau tidak yayasannya akan menjadi tidak stabil. Setiap kali dia menerobos, dia akan keluar untuk meredam dirinya untuk jangka waktu tertentu, atau membenamkan dirinya dalam alkimia. Dengan membiasakan diri dengan pemanfaatan tenaga baru Ki sejati, ia dapat memantapkan ranah untuk menghindari fondasi yang tidak stabil. Chen Xiang tahu banyak hal yang terjadi di luar, namun, dia tidak ingin menanyakan tentang situasinya. Bahkan jika seseorang datang mengetuk pintu, dia masih tidak membukanya. Dia benar-benar tenggelam baik dalam budidaya atau mengairi tanaman roh itu. Pada saat ini, dia sudah memasuki level 3 dari True Realm Martial.
Sebanyak 150 butir elemen benar berkilauan dengan aura, sejumlah besar truki ini membuatnya cemas untuk membuat beberapa masalah. Dia tidak sabar untuk segera keluar dan mengambil misi tingkat tinggi untuk mencoba kekuatannya. Namun, dia masih berhasil menahan diri. Mengapa? Ini karena dia ingin mengolah Shinto. Roh dalam kesadarannya sudah dalam kondisi bayi, dan dia perlu dengan cepat menumbuhkan jiwa bayinya, sebelum Long Sui akan mengajarinya budidaya untuk Shinto, memungkinkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Hanya ada satu metode untuk membuat jiwa bayi cepat tumbuh dan itu adalah Elemental Spirit dan Chen Xiang sudah memiliki cukup Rising Soul Grace dan Divine Spirit Grace di tangannya. Dia sekarang memiliki total 100 set bahan untuk Elemental Spirit dan, yang semuanya dia dapatkan di Realm Black Tortoise Mysterious Realm. Elemental Spirit dan adalah level mendalam tingkat rendah dan, jarang dan kemegahannya tidak bisa dibandingkan dengan Building Foundation Dance. Selain itu, bumbu-bumbunya bahkan lebih sulit ditemukan daripada Building Foundation dan belum lagi kesulitannya untuk memperbaiki di atas yang lain juga. Kesulitan memperbaiki Building Foundation dan hampir sama dengan Dance level Spirit kelas tinggi, itu terutama karena ramuan yang diperlukan langka dan berharga dibandingkan dengan rekan-rekannya yang termasuk dalam Dance level mendalam tingkat rendah. Namun, bahan-bahan untuk Elemental Spirit Dance bahkan lebih jarang, kesulitan penyaringannya juga sangat tinggi. Banyak Rising Soul Grace dan Divine Spirit Flower telah dipelihara oleh Chen Xiang, meskipun mereka semua adalah bibit, dia memiliki selaiva naga emas. Membuat bunga dan rumput ini matang lebih cepat sama sekali tidak sulit. Di dalam ruang pribadi, Chen Xiang memproses ramuan itu sesuai dengan instruksi Su Meiyao. Satu-satunya bagian yang dibutuhkan dari Rising Soul Grace adalah bagian kecil yang dekat dengan akar. Sementara itu, hanya kelopak dan akar tertentu yang dibutuhkan dari bunga roh ilahi. Semua hal di atas perlu diproses dengan sangat hati-hati. Jika ada bahkan sedikit lebih terputus dari yang dibutuhkan, itu akan menghasilkan spirit ki kacau yang akan menyebabkan perbaikan menjadi gagal. Bunga roh ilahi dan meningkatkan rumput jiwa adalah bahan utama. Selain mereka, ada banyak herbal tambahan lainnya, lebih dari 30. Semua ramuan ini adalah ramuan yang relatif umum, seperti ginseng, roh rumput, monster kores dan sebagainya. Namun, persyaratan usia untuk ramuan ini agak tinggi, yang terendah harus berusia 3000 tahun. Karena itu, herbal tambahan ini juga agak sulit ditemukan. Namun, itu tidak sulit bagi Chen Xiang. Dia telah lama mendapatkan ramuan tambahan yang diperlukan dari invasi kebun ramuan baru-baru ini dan Realm Black Tortoise Mysterious Realm. Setelah memproses dan mengatur bahan tambahan dan bahan utama secara seragam, Chen Xiang menyimpan setiap set ke dalam kotak batu giok yang terpisah. Dia menyelesaikan sebanyak 10 set sebelum dia mengeluarkan Brilliant Flame Dragon Furnace dan mulai memperbaiki. Chen Xiang sudah mempelajari seluruh proses tentang cara memperbaiki Elemental Spirit dan dari Su Meiyao. Namun, sifat dasar dari Elemental Spirit dan dibandingkan dengan dance lain yang dia sempurnakan sebelumnya tidak sama, itulah sebabnya dia perlu mendapatkan pengalaman praktis dan membahas detailnya. Saat ramuan ini ditempatkan di dalam Brilliant Flame Dragon tungku, Chen Xiang melepaskan api, langsung membakar herbal ini. Pada awalnya, kobaran api itu terlalu kuat, yang menyebabkan pembakaran tiba-tiba, ini melepaskan semburan roh ki yang kejam. Ini bertabrakan satu sama lain di dalam tungku, menyebabkan Brilliant Flame Dragon Furnace bergetar keras. Chen Xiang segera menekan ki roh tirani ini dengan akal ilahi dan secara bertahap melepaskan mereka. Begitu spirit ki itu meninggalkan tungku naga api Brilliant, mereka tersebar dan menghilang di antara langit dan bumi. Satu set itu sia-sia. Chen Xiang menghela nafas. Untuk langsung mengalami kegagalan pada awalnya adalah pukulan yang tidak terduga, itu adalah sesuatu yang tidak ia alami sejak lama. Karena Anda memiliki roh api matahari surgawi, nyala api Anda sangat kuat. Selain itu, proses ini dibandingkan dengan yang sebelumnya sangat berbeda, ramuan ini sangat mudah dibakar. Bahkan, saya sudah memperingatkan Anda tentang hal ini. Su Meiyao menegur dia tanpa keraguan. Chen Xiang mengangguk, dan sekali lagi mulai memperbaiki. Kedua kalinya, dia perlahan-lahan memanggang ramuan itu sedikit demi sedikit, sehingga spirit ki perlahan dilepaskan. Pada saat yang sama, ia menggunakan indera ilahi untuk memadukan berbagai jenis herbal ki herbal saat mereka dilepaskan. Sudah dimulai. Chen Xiang mengerutkan kening.
Pada saat ini, indera ilahinya mulai mengering, ini karena Rising Soul Grace dan bunga roh ilahi keduanya menghasilkan indera ilahi. Karena indera ilahi ini tidak memiliki pemilik, mereka secara naluriah menyerap kekuatan indera ilahi lainnya. Saat ini, mereka menyerap akal ilahi Chen Xiang. Jika herbal menyerap terlalu banyak rasa ilahi, itu akan menyebabkan kegagalan alkimia, terlalu sedikit juga akan memiliki hasil akhir yang sama. Untuk seluruh proses ini, kontrol yang akurat sangat diperlukan. Chen Xiang sekali lagi gagal. Dia khawatir akan terlalu banyak indera ilahinya yang diserap, jadi dia menyatu roh ki herbal dan serbuk herbal bersama terlalu cepat untuk mencoba dan memantapkan dan di muka. Akibatnya, roh ki menyerap terlalu sedikit indera ilahinya, menghasilkan kekuatan yang tidak cukup. Karena itu, selama pemadatan dan, itu sangat longgar sebelum perlahan-lahan menyebar. Alkimia justru dilakukan sedemikian rupa, hanya setelah gagal berulang kali sang alkemis akan berhasil dalam memahami poin yang paling penting. Bahkan saat memperbaiki yayasan bangunan dan, Chen Xiang telah gagal berkali-kali. Belum lagi elemental spirit dan yang beberapa kali lebih sulit untuk disempurnakan daripada building foundation dan. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Chen Xiang sudah gagal 70 kali. Masih belum cukup, hanya 70 kali. Teruskan. Su Meiyao mengangguk puas. Jika Chen Xiang berhasil dalam 40 hingga 50 percobaan, itu akan menjadi terlalu abnormal. Meskipun Su Meiyao tahu Chen Xiang memiliki talenta yang sangat menantang tentang alkimia, itu juga harus memiliki batas. Sekarang dia akhirnya melihat Chen Xiang gagal berkali-kali, dia tidak tahu mengapa tetapi suasana hatinya sangat baik. Melihat Su Meiyao begitu bahagia, Chen Xiang dengan gembira tersenyum dan berkata, Sister Meiyao, mari bertaruh bahwa aku akan gagal tidak lebih dari 100 kali sebelum berhasil menyempurnakan elemental spirit dan ini. Su Meiyao dan Bai Youyu berdua di dalam ring. Meskipun tidak ada orang lain yang hadir, itu masih situs ekstrim martial sect. Dengan banyak seniman bela diri Nirvana Realm di sekitar sini, mereka khawatir akan ditemukan, karenanya mereka tidak berani keluar. Setelah berpikir sebentar, Su Meiyao berjanji, oke. Jika kamu kalah, kamu harus berteriak keras, aku idiot, 3 kali di alun-alun sekte bela diri ekstrim. Jika aku kalah, Chen Xiang tertawa dan berkata, jika kamu kalah, kamu harus mencium bibirku. Bagaimana? Su Meiyao tenggelam dalam pikiran yang dalam. Dia merenung sejenak, dia tahu jumlah tertentu dari rasa ilahi yang perlu diserap, adalah rintangan raksasa. Bahkan setelah gagal 70 kali, Chen Xiang masih tidak bisa mengendalikan jumlah yang tepat. Belum lagi, selama pemadatan dan pada tahap terakhir, penindasan banyak kekuatan spiritual tanpa pemilik yang diubah dari indera ilahi akan sangat sulit untuk menyatu dengan bubuk herbal. Pos pemeriksaan ini masih membutuhkan banyak kegagalan sebelum kesuksesan akan terjadi, setidaknya seperti itu baginya. Jika Su Meiyao kalah, dia harus mencium Chen Xiang di bibirnya. Taruhan ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan milik Chen Xiang. Lagi pula, jika dia menang, Chen Xiang hanya harus berteriak, aku idiot, 3 kali. Su Meiyao benar-benar bosan dan itulah sebabnya dia mencari sesuatu untuk merangsang dia, mencari sesuatu untuk bersenang-senang. Bagaimana kalau dengan ini? Jika kamu kalah, kamu harus pergi mencium pipi Su Rong, di depan Yun Xiaodao. Su Meiyao berkata sambil tertawa lembut. Memikirkan adegan ini, dia tidak bisa berhenti tertawa. Hanya memikirkan ini membuat Chen Xiang merasa mual. Sekarang dia tidak memiliki kepercayaan diri mengendalikan kegagalan di bawah 100 percobaan. Jika dia kalah, itu akan sangat menyedihkan. Namun, jika Chen Xiang menang, dia akan bisa mencium bibir Su Meiyao. Godaan ini sangat besar, inilah tepatnya judi. Kerugian sangat menyedihkan, sementara kemenangan akan membawa sukacita yang luar biasa. Chen Xiang juga sangat mempertimbangkan untuk sementara waktu, sebelum dia menganggukkan kepalanya, oke. Tapi kamu harus menciumku sedikit lebih lama, tidak boleh cuma kecupan di permukaan bibir. Tidak masalah. Su Meiyao dengan lembut tertawa dan berkata, apakah kamu yakin bisa menang? Chen Xiang tertawa dan berkata, tidak, tetapi berpikir untuk menciummu terlalu besar godaan untuk dilewati. Keindahan seperti itu, jika saya kalah secara menyedihkan saya masih harus mencoba. Sister Meiyao, jangan khawatir, saya sangat berpengalaman dalam berciuman. Pada saat itu saya akan mengajari Anda apa yang harus dilakukan. Meskipun Anda telah hidup sangat lama,
Saya yakin Anda tidak berpengalaman dalam hal berciuman. Su Meiyao tidak memihak Chen Xiang, sebaliknya, dia lebih suka dia. Chen Xiang cukup tampan, memiliki bakat yang sangat baik, dan jika dia menjadi seniman bela diri yang kuat di masa depan, dia memang pasangan yang cukup baik. Selain itu, tubuh gioknya sudah terlihat oleh Chen Xiang, menciumnya tidak berarti apa-apa dalam retrospeksi. Namun, dia tidak tahu mengapa, tapi dia sedikit mengantisipasi apa yang akan terjadi jika dia kalah. Setelah hidup begitu lama, dia memang belum pernah mencium pria. Kakak Youyu, bagaimana kalau kamu juga ikut bersenang-senang? Berpikir mencium Bai Youyu, Chen Xiang tiba-tiba menjadi lebih bersemangat. Berbeda dengan Su Meiyao, Bai Youyu, si cantik gunung es ini, membangkitkan hasrat yang bahkan lebih kuat untuk menaklukkannya.